ketika panas yang membakar. Namun semangat tetap membara. Segarkan kembali harimu, rasakan hidup yang lebih berenergi dengan setiap tetesan kesegaran sejati. Bangkitkan segarmu, produknya gak ada karena belum di-endorse. Halo semuanya, selamat malam. Kami di sini akan mewawancarai suatu bisnis UMKM, yaitu bisnis editing video, yaitu Impact Card. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana strategi Anda dalam mempromosikan jasa editing Impact Card tersebut, Mas Andi. Baik semuanya, selamat malam semuanya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Habibah, izinkan saya untuk memperkenalkan brand saya dulu. Brand saya itu bernama Impact Cut, yaitu impact dan cut. Impact itu efek dan cut itu potong. Jadi secara harfiah itu video yang dipotong-potong sehingga menjadi karya yang diinginkan, seperti itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Habibah dari Indonesia mengenai strategi apa yang digunakan oleh brand saya atau komunitas saya. Oke, untuk strateginya itu kita selalu menanamkan pada kita masing-masing mengenai fokus kita terhadap perubahan zaman, yaitu kita selalu mengikuti apa yang sedang tren sekarang dan apa yang sensitif dan lain-lain, dan kita juga menanamkan pada para rekan-rekan kita, yaitu selalu berjiwa muda, karena ya kita masih muda-muda gitu, saling sharing, saling memberi masukan, lain sebagainya. Mungkin lalu strateginya masih sama kayak brand-brand lain, yaitu di sarana promosi sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Baik, jadi bagaimana cara Mas Randi untuk menyesuaikan gaya promosi dengan target pasar Mas Randi? Apakah individu, UMKM, atau perusahaan? Oke, untuk target pasarnya sebenarnya kita sangat open untuk ke segala jenjang ya, maupun itu dari perusahaan, dari kalangan menengah sampai bisnis kaki lima. Kami sangat open sekali mengenai hal itu, dan baru-baru ini juga kita ada project film ya, semoga berhasil. Dan lalu kita juga ada project promosi bisnis pariwisata di salah satu daerah yang ada di Cikampek. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya. Lalu juga kita juga sudah pernah ada kerjasama dengan salah satu company, yaitu Asia Pacific Fiber. Di sana juga ada video mengenai K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, gitu, seperti itu. Oke. Dari Mas Wahyu sendiri, apakah ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya kepada Mas Andi sebagai pemilik bisnis jasa editing. Apa kendala Mas Andi dan tim dalam menjalankan bisnis jasa editing selama ini, dan apa yang ingin dikembangkan ke depannya? Untuk kendala, seperti yang tadi saya bilang ya, kami itu sangat mengedepankan demokrasi ya atau saling mengutarakan pendapat ya. Itu juga kadang bisa menjadi bumerang karena saling melemparkan ego sehingga menjadi kadang ada konflik lain segala macam. Padahal inti dari kita juga itu pengennya seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Mark Zuckerberg itu, Facebook itu kan kita sangat terinspirasi dengan beliau, di mana bosnya sendiri itu duduk di
di samping karyawannya sendiri gitu ya. Jadi kami sangat-sangat terlalu open, jadi seakan-akan tidak ada gap antara bos dan maaf, bukan bos tapi leader dan bawahan gitu. Jadi kadang sering ada salah argumen sehingga apa ya, seperti itulah pokoknya sering ada konflik seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andi. Ya, kedepannya apa sih yang akan dilakukan di usaha Mas Andi ini agar menurut Mas Andi agar bisa lebih maju ke depannya? Baik, mungkin untuk rencananya ke depan, salah satu dari rekan kami pernah bilang bahwa usaha ini kenapa kita nggak jadikan sebagai sebuah agensi seperti itu, karena kita sudah ada artisnya, kita sudah ada talent-talentnya, kita sudah ada struktur organisasinya. Kenapa kita tidak yang tadinya serius jadi diseriuskan menjadi sebuah agensi seperti itu ya. Kedepannya mungkin akan menjadi agensi sekiranya, amin lah. Terima kasih atas waktunya Mas Andi dalam menjawab pertanyaan wawancara hari ini. Semoga usaha bisnis jasa editing Impact Art-nya berkembang dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama.